Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya kembali menunjukkan kepada sahabat-sahabat 3 jenis akik bertuah yang mana ketiga-tiganya ini sudah aktif secara alami, yaitu fosil Gallikelor, akik Pirus, dan juga batu Yaman Wulung. Yang ini adalah Yaman Wulung, tengah ini adalah Pirus Persi, sedangkan yang ini adalah fosil Gallikelor dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang sudah berkali-kali saya tunjukkan di video saya sebelumnya, khususnya buat sahabat-sahabat subscriber tercinta dimanapun berada yang selalu menyaksikan video-video saya. Ini tidak asing lagi, yaitu fosil Gallikelor bertuah yang aktif secara alami dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang saya asah dengan cara manual ya. Terus sedangkan ini adalah fosil, salah kata, ini adalah Pirus Persia, juga aktif secara alami, dan ini juga aktif secara alami akik Yaman Wulung Jibet yang sudah tembus cahaya, tentunya jika di center berwarna merah. Saya kira sahabat-sahabat pun juga sudah tahu semuanya tentang batu akik Yaman Wulung, terutama Yaman Wulung dari Jibet yang saya pegang kali ini. Ya, untuk jenis ketiga cincin akik yang saya pegang ini adalah ketiga cincin akik yang memiliki himpunan energi secara alami yang sama-sama menenangkan dan sama-sama meneduhkan, juga dipercaya sebagai akik keberuntungan atau batu keberuntungan, dipercaya sebagai batu pembawa hoki menurut kepercayaan yang sudah menjadi bagian dari budaya Nusantara kita tercinta. Meskipun akik dari Pirus ini bukanlah dari Indonesia, namun ini juga termasuk salah satu dari beberapa jenis ageman yang sejak dahulu sudah menjadi ageman para sesepuh, termasuk juga para kiai-kiai, juga para ustadz yang tidak sedikit juga menyukai akik Pirus. Karena menurut sejarahnya, Pirus ini juga termasuk salah satu jenis akik yang menurut sejarahnya dahulu pernah dikenalkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ya, langsung saja ke temanya, yaitu jenis batu akik yang sama-sama teduhnya secara alami ini memang memiliki energi yang cukup menenangkan, teduh, dan juga dipercaya sebagai akik keberuntungan atau akik hoki. Terserah, boleh percaya boleh tidak. Yang tidak percaya tidak masalah, tidak usah baper. Tapi percayalah bahwasanya setiap apapun yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini tidaklah sia-sia, yang artinya pasti ada manfaatnya. Begitu. Entah itu manfaatnya yang mengarah pada sebuah energi yang bersifat supranatural, atau yang manfaatnya bisa dipakai sebagai sarana untuk terapi dan lain sebagainya. Dan memang pada kenyataannya, faktanya tidak sedikit juga yang menggemari batu akik, terutama dalam tema kali ini, yaitu akik Pirus, fosil Gallikelor dengan Yaman Wulung. Tidak sedikit juga yang menggemarinya dikarenakan keindahannya, dikarenakan memakai sekedar hobi sebagai perhiasan pemanis jari. Itu juga banyak yang kita jumpai yang niatnya seperti itu, dan itu tidak ada salahnya memang, karena cincin itu adalah perhiasan. Namun di zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Kalau zaman sekarang cincin itu lebih dominan, mayoritas hanya dipakai sebagai perhiasan saja. Kalau zaman dahulu selain dipakai sebagai perhiasan, juga dipakai sebagai jimat atau benda bertuah, yang mana benda bertuah tersebut memiliki manfaat-manfaat khusus bagi pemakainya. Sehingga selain dipakai sebagai perhiasan, juga dipakai sebagai benda bertuah yang dipercaya juga membawa keberuntungan pada pemakainya. Namun di zaman sekarang, meskipun hanya sebagai perhiasan saja, tapi kebanyakan lebih memilih yang natural atau yang asli batu, baik dari segi material bahannya ataupun dari segi warnanya. Meskipun hanya sebagai perhiasan belaka, tetap saja memilih yang natural itu adalah pilihan orang-orang di zaman sekarang, yang memang kalau perhiasan itu natural memang membawa nilai tersendiri. Berbeda dengan zaman dahulu, memakai perhiasan yang natural selain sebagai untuk perhiasan, yang sekarang disebut dengan energinya atau fungsinya, begitu. Dan memang tidak ada salahnya meskipun memilih batu yang natural untuk dipakai sekedar perhiasan saja. Dan alangkah lebih baiknya, akan lebih lengkapnya jikalau kita memanfaatkan dari segi energinya. Karena setiap batu, setiap benda apapun di muka bumi ini menghimpun energi secara alami. Hanya saja energi yang terdapat pada batu akik itu ada yang pasif dan memang ada yang aktif. Dan itulah yang langka, yang aktif. Karena yang aktif ini memang tidak mudah kita jumpai. Kebanyakan sebagian orang
mengambil jalan alternatif atau mengambil cara pintas agar akik tersebut bertuah bisa dimanfaatkan, sehingga sebagian orang juga mengasmaknya, yang dalam bahasa umum ada juga yang mengisi kodam, sehingga batu akik tersebut dikatakan bertuah dan bisa dimanfaatkan. Selain dimanfaatkan sebagai perhiasan, juga dimanfaatkan agar lebih bermanfaat lagi bagi pemakainya, tentunya pada sebuah tuah atau energi yang terkandung di dalamnya. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.